Sementara itu, baru bulan Maret 2024 lalu bercerai dari Teuku Ryan, kabar mengejutkan datang dari Ria Ricis. Ia mengabarkan ingin berencana untuk menambah momongan. Bukan dengan cara menikah lagi dengan pria lain, tapi dengan cara mengadopsi bayi laki-laki. Salah satu pertimbangannya yakni untuk menemani putrinya Moana yang kini beranjak besar. Apalagi Moana sudah sejak lama ingin mempunyai adik laki-laki. Punya baby? Say yes, be Mike. Yes, udah ada. Cewek atau cowok? Babynya boy or girl? Say boy. Yang kencang boy. Boy. Ya, jadi kan memang dulu tuh aku pengen banget anak cowok. Terus aku rasa dia juga umurnya udah cukup untuk punya teman bermain. Jadi aku pengen sih ngadopsi anak cowok gitu. Kemarin juga udah banyak yang nawarin dari klinik, dari rumah sakit, dari orang pribadi, dari personal juga udah banyak nawarin. Cuma kita masih memilih-milih. Adik Oki Setiana Dewi itu menyatakan keinginan punya anak laki-laki sudah ada sejak lama. Akan tetapi, Ria Ricis belum bisa mendapatkannya karena telah bercerai dari Teuku Ryan. Niat baik Ria Ricis juga disambut datangnya berbagai tawaran dari pihak-pihak yang melayani jasa adopsi anak. Bahkan tawaran juga sempat datang dari sesama orang tua. Lantas seperti apa kondisi bayi laki-laki yang akan ia adopsi itu? Kan dia udah minta adek juga. Dia setiap ketemu teman-teman yang baby, ibu Moana mau baby, dia selalu bilang gitu. Jadi udah susah juga ya saya. Kalau nunggu bunting nggak tahu kapan. Ya udahlah, jadi kita adopsi aja. Namun Ria Ricis belum menentukan kapan proses adopsi anak dilangsungkan. Ia cuma meminta doa agar niat baik itu diberi kelancaran dan untuk ibu dan calon bayi yang akan ia adopsi diberi kesehatan. Kita belum tahu karena dari pihak klinik dan rumah sakitnya juga masih di screening juga. Karena kan nggak bisa sembarangan juga. Di sisi lain, pasca bercerai dari Teuku Ryan, Ricis yang jor-joran membangun kehidupan barunya bersama Moana demi move on dari masa lalu, ia akhirnya membangun hunian baru yang akan diisi dengan kenangan-kenangan baru yang menyenangkan. Iya, ada ini guys. Dulu kemarin ini belum ada. Sekarang udah ada, Masya Allah. Akhirnya aku punya rumah impian. Bisa kita mau lewat mana sih? Aku mau kasih lihat perbedaan kolam renangnya di konten kemarin sama konten yang ini. Mari kita lihat ya. Misi, Assalamualaikum. Nanti aku berenang di sini, mau nonton di situ. Untuk kan Stitch ya videonya ya. Akhirnya aku nyampe di sini. Dari pertama kolam ini dibuat sampai sekarang aku belum pernah turun. Happy banget. Happy. Nah ini tinggal naik, ini bingung gimana? Nggak sabar aku nyelam di sini. Hai, aku di sini. Nggak bisa naik. Dia nih penampakan dari atas yang kemarin kita pertanyakan. Atasnya udah hampir rapi. Tuh nanti mataharinya dari sana. Matahari. Prosesnya kurang lebih masih jauh sih, masih 40%, masih 30% lah. Karena masih ngerjain bagian kolam dulu, dalam belum, lantai 2 juga belum. Konsepnya saya juga bingung ya konsepnya apa ya. Konsepnya kita bikinnya yang biasa-biasa aja lah. Yang penting nyaman buat Moana karena aku di situ tuh bisa dibilang 60-70% tuh mainan dia, semua isinya tempat bermain, tempat tidur yang nyaman, tempat belajar yang nyaman, tempat les private yang nyaman, semuanya buat dia. Lantas benarkah rumah baru yang dibangun Ricis warisan buat Moana? Dan benarkah rumah baru itu rampung dan siap ditempati bersama Moana pada awal tahun 2025 mendatang? Masya Allah, tabarakallah. Ini kamar aku dan Moana di sini. Tapi nanti jadinya benar-benar dari sini sampai sana, jadi kayak lapangan bola ujung ke ujung. Cuman kamarnya di sini doang. Di sini taruh wardrobe, baju-baju aku, Moana, make up dan lain-lain tuh sebelah sini. Gede banget. Amin ya Allah. Kemungkinan sih kata tukangnya ya insya Allah kalau nggak Juli. Ya semua tergantung ya, Say. Doain ya. Amin ya Allah. Itu sebenarnya rumahnya untuk Moana. Karena kan aku tuh jujur nggak punya rumah kan sekarang, aku tinggalnya sama ibuku. Aku tuh kayak ya numpang lah istilahnya sama ibuku. Jadi pengen banget punya rumah sendiri biar bawa Moana tuh punya rumah sendiri gitulah namanya. Karena kalau sekarang tuh nggak enak, pasti numpang gitu.
Sementara itu, sidang lanjutan gugat cerai antara Asri Pramawati alias Wulas dengan Galih Ridho Raharja memasuki tahap penyerahan jawaban dari pihak Galih. Sifra Panggabean, kuasa hukum Asri yang ditemui mengaku jika pihak suami dari kliennya siap memenuhi seluruh tuntutan Asri Wulas, yakni soal hak asuh anak, secara anak-anak mereka masih di bawah umur dan lebih baik bersama dengan ibunya. Sedangkan soal harta gonogini rumah yang ditempati Asri Wulas dan anak-anak saat ini, Galih juga siap memberikan kepada ibu dari 3 anaknya itu. Lanjutannya hari ini adalah sebenarnya jawaban dari tergugat atau dalam hal ini Mas Galih memberikan jawaban terhadap gugatan dari Kak Asri. Walaupun sudah ada hasil kesepakatan mediasi, cuman sebagai formalitas sidang itu kan harus dilewati ya, harus dijalankan. Untuk jawabannya kita sudah terima, pada intinya beliau menyepakati, menyetujui apa yang disampaikan dalam gugatan. Kesepakatannya yang pasti dari tergugat sepakat untuk berpisah. Yang kedua sepakat untuk hak asuh anak dari ketiganya itu ada di ibu, tapi dengan tidak membatasi pertemuan. Kemudian kalau memang mau jalan-jalan, mau ketemu, atau lagi sakit, mau dijenguk dan sebagainya tuh nggak ada pengaturan khusus ya. Jadi bisa at any time ayahnya bisa bertemu sama anaknya. Yang ketiga pembagian harta bersama ya, rumah untuk anak-anak dan Kak Asri. Bukan hanya itu, pihak Galih juga mengaku siap serta sepakat memberikan nafkah anak sebesar 5-10 juta per bulan, ditambah dengan biaya pendidikan serta biaya kesehatan. Lalu benarkah karena sudah sepakat soal hak asuh anak dan harta gonogini, Asri dan Galih kompak tidak datang menghadiri sidang cerai? Kalau Kak Asri kan punya kuasa ya, jadi kalau Kak Asri bisa datang sih harusnya datang. Jadi kemudian ya nafkah disepakati juga akan diberikan oleh Mas Galih atau ayahnya itu setiap bulan. Ya itu aja yang disepakati, nggak ada keberatan atau nggak ada juga sanggahan. Makanya mediasinya bisa tercapai. Tidak termasuk pendidikan, ya karena kan itu nggak bisa dihitung ya, pendidikan ke depan tuh berapa, nanti kalau sakit berapa. Intinya cuman disampaikan bahwa jika ada biaya pendidikan, biaya rumah sakit, apapun tentang anak itu secara penuh mau dibayarkan, ditanggung jawab lah, full recover lah. Galih dan Asri Wulas memang sudah sepakat untuk berpisah, lantaran sejak 5 tahun belakangan ini, keduanya sudah tak mampu menyatukan prinsip dalam mengayuh biduk berumah tangga. Jika imam dan makmum sudah tidak sejalan, cinta saja seolah tidak cukup untuk menyelamatkan pernikahan. Meski begitu, Asri dan Galih sepakat untuk mengakhiri pernikahan yang dibangun selama 17 tahun itu secara baik-baik. Mereka tak mau mencuatkan drama perseteruan di depan awak media, karena kelak bakal menjadi bukti digital yang mempengaruhi psikologis anak-anak mereka. Soalnya kan perceraian bukan pilihan sebenarnya, tapi gimana ya, kita kan udah menemukan psikolog keluarga di mana ada A, ada B, ada C gitu. Jadi apapun yang kita lagi jalanin, kita coba berproses. Namanya hidup ya, semuanya perlu proses. Iya. Ke depan setelah jawaban tergugat sebenarnya pembuktian surat, baru setelah itu kesimpulan putusan.